mendengarkan podcast ini. Shalom Pak Erasto, saya jemaat MAG ya, Mall Arta Gading. Semenjak tahun 2015, saya ingin bertanya, kenapa ya Pak setelah saya ikuti khotbah Bapak yang mengajarkan tentang kematian itu, yang akhirnya saya tahu bahwa hidup ini fana, malah membuat saya pengen cepat pulang ke rumah Bapak yang di dalam surga. Saya malah jadi nggak ada semangat hidup, Pak. Ya, jadi saya jalani hidup ini ya tidak menggebu-gebu seperti pada waktu saya belum mendengar firman Tuhan yang Bapak bawakan. Jujur saya sangat berterima kasih sama Tuhan Yesus sudah dibawa mendengarkan firman Tuhan yang benar. Mohon jawabannya, Pak. Aduh, ini Pak Sujadi. Pak Sujadi ini usianya saya kira sudah tidak muda lagi nih ya. Ini udah model seperti saya nih yang pengen buru-buru pulang ya. Kalau masih muda, biasanya kalau masih tingkat generasi milenial nggak pengen pulang karena nggak tahu mau pulang kemana. Kalau saudara Pak Sujadi tahu pulang kemana ya. Pak, kita boleh rindu pulang. Saya kalau tidak rindu pulang, saya mulai marah kepada diri saya sendiri. Apa kamu nggak rindu pulang? Kamu lagi kepencot apa ini? Tapi Pak, saya ingatkan, Bapak ini sudah menyelesaikan tugas yang Allah Bapak berikan belum? Jangan buru-buru pulang. Begitu pulang ditanya, itu udah selesai belum yang tugasmu? Yang mana ya Tuhan? Waduh, gawat kan? Jadi Bapak harus semangat kerja, semangat memaksimalkan potensi untuk bisa mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Karena banyak orang yang belum mengerti kebenaran dan mereka tidak akan pernah sampai ke langit baru, bumi baru. Nah, kita harus membawa mereka untuk masuk langit baru, bumi baru. Ya kan? Ayo kita kerja Pak. Sayo semangat ya. Jangan tidak menggebu-gebu lagi. Harus menggebu-gebu untuk bekerja, memaksimalkan potensi, memelihara tubuh, pola hidup yang baik, pola makan yang baik. Itu semangat Pak ya. Terima kasih Pak Sujadi. Saya nanti ketemu Bapak di surga ya. Kalau sudah COVID selesai kita ketemu di Mall Arta Gading ya. Bapak boleh sapa saya, bilangin Pak saya yang tanya yang mau pulang buru-buru. Nanti kita buru-buru, kita pulang bareng deh ya. Saya nggak tahu duluan siapa. Tapi yang jelas kita akan pulang ke alamatnya. Sama, puji Tuhan. Salam, Pak Era, saya sangat berterima kasih atas pengajaran yang Bapak berikan. Itu merubah saya sekaligus membuat saya stres. Baik. Karena saya melihat kekristenan yang diajarkan di berbagai denominasi bukanlah Injil yang sebenarnya. Saya mau bertanya Pak, di Perjanjian Lama ada Roh Kudus. Apakah ada Roh Kudus? Di kitab 1 Samuel 10 ayat 5, 1 Samuel 19 ayat 20, di mana dikatakan mereka kepenuhan Roh Allah. Dan apa bedanya konteks Perjanjian Baru Pak? Terima kasih Pak, saya ingin mengobrol lebih banyak, tapi saya tahu Pak Era sangat sibuk. Nanti kita bertemu di surga saja ya. Sehat selalu Pak. Oke, Nece Caroline dari Surabaya. Saya percaya ini, Nece Caroline ini pasti banyak telah diubah Tuhan. Cirinya stres. Saya juga sudah stres. Saya seringkali mau khotbah sudah stres. Staf saya udah lihat Pak ada apa kok stres. Saya mau menyampaikan firman yang firman ini bertentangan dengan banyak gereja. Saya itu sebenarnya juga tidak ingin banyak musuh saudara. Nanti dilawan banyak orang, muncul banyak haters. Tapi kebenaran ya harus disampaikan dan itu yang seperti Nece Caroline stres ini sama kita stres. Tapi kita harus tetap di integritas kita ya, berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Di Perjanjian Lama itu ada Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Allah.
Nah, kalau di perjanjian lama, Roh Kudus itu menghinggapi orang secara temporal, tidak permanen. Tapi di perjanjian baru, dia bisa menghinggapi orang percaya kepada Yesus secara permanen. Selama atau kalau orang itu hidup di dalam pimpinannya, tidak mendukakan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus bisa menghinggapi seseorang menjadi meterai dan permanen sampai kita mati. Kalau kita hidup menuruti pimpinannya. Tapi kalau orang mau hidup suka-suka sendiri, ya enggak bisa. Pasti mendukakan Roh Allah, memadamkan sampai menghujat roh. Jadi saya ulangi ya, di perjanjian lama, Roh Allah hinggap itu temporal. Kalau di perjanjian baru, permanen. Selama orang mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Pertanyaannya lagi, Pak, bagaimana kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Ya, kita harus memiliki kesediaan untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, kesediaan hidup untuk taat dan patuh kepada Tuhan. Oke? Saya percaya ini akan membuat saudara diberkati Tuhan. Oke? Yang terhormat Bapak Erastus, saya mau bertanya tentang ayat di bawah ini. Apakah artinya 1 Korintus 3:15? Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Apakah ini berbicara tentang keselamatan masuk surga? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Andri dari Semarang. Ini bicara mengenai pekerjaan Tuhan. Ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, tapi hasil pelayanannya itu berbeda-beda. Hasil pelayanan itu berbeda-beda. Ada yang dikatakan menderita kerugian karena pekerjaannya terbakar, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Artinya orang itu sendiri tetap menjadi anak Allah atau hamba Allah. Walaupun hasil karyanya mungkin tidak sebaik yang lain. Oke, itu maksudnya. Tuhan memberkati. Salam Om Erastus, saya terus berjuang mengikuti pengajaran Bapak. Saya banyak mengalami perubahan setelah tekun mengikuti khotbah Bapak di YouTube, televisi, dan sekarang di IG, ya, Instagram. Saya punya keterikatan dan itu membuat saya benar-benar berjuang untuk melepaskan diri. Saya sangat tertolong setelah mengikuti pengajaran Bapak. Saat ini saya melayani perintisan di organisasi yang berbeda. Jujur, kadang saya merasa malu karena saat ini saya dikenal sebagai pendeta, padahal hidup saya masih sangat duniawi. Setelah mengikuti pengajaran Bapak, saya sedang berpikir untuk mengundurkan diri dari pelayanan. Saya berusaha untuk terus mengikuti pengajaran Bapak di YouTube, walau kadang harus tertunda karena keterbatasan biaya untuk membeli kuota. Saya dan istri benar mengalami banyak perubahan karena pengajaran Bapak. Saya secara pribadi terkadang merasa hidup saya jadi kosong. Kadang ada rasa takut. Mampukah saya menapaki jalan ini? Saat duduk diam hadirat Tuhan, saya pasti menangis terseduh-seduh. Kadang rasanya tidak mau meninggalkan ruang doa untuk menghadapi dunia nyata. Kadang saya merasa betapa beruntung orang-orang yang selalu ada di dekat Pak Erastus. Kami mohon dukungan doa dari Bapak. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk buku-buku yang kami dapat dari Bapak. Kami tidak berharap untuk pindah organisasi, tapi kalau suatu saat karena pertentangan pengajaran yang memaksa kami harus pindah, kami berharap Bapak bisa menerima kami di organisasi Bapak. Pertanyaan saya, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, tentu kalau ada orang yang mau sungguh-sungguh ada di organisasi saya tidak menolak. Tetapi jangan merugikan gereja lain. Selama ini saya mencegah gereja-gereja yang mau bergabung, tidak usah bergabung. Belajar saja firman yang saya sampaikan. Tetapi kalau benturan itu tidak terhindarkan, ya itu hal yang lain. Yang penting jangan merugikan. Kalau gini saudara, kalau seseorang di satu gereja ya berguna karena banyak uang atau memiliki kelebihan tertentu, dia pindah ke gereja yang pindah ke organisasi sinode saya, orang itu bisa marah, merasa dirugikan. Tapi kalau orang itu dipandang tidak menguntungkan, malah menjadi duri, nah itu biasanya keluar juga di
disorai senang. Nah, yang orang-orang begini saya akan sambut, ya. Saya akan sambut, ya. Entah dia miskin, entah dia tidak punya potensi, asal dia punya kerinduan untuk mencari Tuhan, ya. Kebetulan saya di sini pasti didampingi oleh staf saya. Nanti staf saya tolong ingatkan yang bertanya ini untuk bisa dihubungi, ya, untuk bisa dihubungi. Apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita ini? Ini seorang pelayan Tuhan rasanya, ya. Oke, pertanyaannya, berapa lama Pak Erastus berjuang sampai benar-benar stabil dalam menjaga kekudusan dan kesucian hidup? Waduh, berapa lama? Sampai saat ini, bro. Sampai hari ini. Pernah tidak Bapak berpikir atau merasa gentar seperti ini? Mampukah saya menyelesaikannya dengan baik? Dulu, pernah dulu. Sekarang saya tidak. Artinya, sekarang saya yakin saya bisa mencapai kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela. Makanya tadi ada satu pertanyaan atau pernyataan yang cocok. Hanya minta supaya bisa hidup suci. Itu, ya. Apakah salah kalau kita melayani dalam keadaan yang belum sempurna? Tidak. Karena semua kita belum sempurna, ya. Kalau dulu lulusan SPG itu bisa mengajar SD dan TK. Tapi kalau lulusan SMP harus sudah sarjana muda paling tidak. Dulu, ya, dulu. Sekarang harus S1. Kalau ngajar SMA harus S1. Ngajar S1 harus sudah S2. Ngajar S2 harus sudah S3. Sudah doktor. Nah, mengajar S3 harus sudah doktor juga dan kalau bisa profesor. Jadi sesuai dengan kelas saudara, tidak nunggu sempurna. Jadi apakah salah kalau kita melayani dalam keadaan yang belum sempurna? Enggak. Layani. Dan saya percaya penanya ini, ya walaupun, penanya ini orang yang memang dipilih Tuhan. Ya, perjuangannya seperti yang saya alami. Selamat berjuang, bro. Ya, jangan berhenti. Salam sehat Pak Eras. Hampir 1 tahun saya mengikuti pengalaman pengajaran Pak Eras. Dan sejak itu saya mulai diproses dengan new normal dalam kehidupan rohani dan jasmani saya di dalam Tuhan. Ada satu pertanyaan. Dulu saya masih curious untuk mendapatkan kebenarannya. Karena saya sudah cari tentang hal tersebut, pengajarannya Pak Eras di YouTube. Belum ada yang menjelaskan secara clear kerajaan 1000 tahun. Apakah ini hal yang sama dengan langit baru, bumi baru? Kalau berbeda, kapankah waktunya, tempatnya, dan kegiatan apa yang dikerjakan di kerajaan 1000 tahun ini? Terima kasih Pak Erastus. Semoga Tuhan Yesus memberikan hikmat dan wahyu dalam pengajaran Pak Erastus. Pak Coki ya dari Bandung ini pasti orang teliti dan serius mau belajar firman. Langit baru dan bumi baru bukan kerajaan 1000 tahun. Itu bukan di dunia ini. Ya, kerajaan 1000 tahun kalau buat saya boleh dipercayai, boleh tidak. Tapi kalau yang saya harapkan itu kerajaan di langit baru, bumi baru. Nah, mengenai kerajaan 1000 tahun akan saya jelaskan dalam penjelasan khusus nanti. Saya tidak bisa menjelaskan sekarang. Ya. Dan saya kira kita jangan debat kusir mengenai kerajaan 1000 tahun ini. Oke. Terima kasih. Langit baru, bumi baru bukan kerajaan 1000 tahun. Langit baru, bumi baru itu kerajaan Tuhan Yesus Kristus di mana tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi kejahatan. Sebuah masyarakat yang berlangsung seperti di bumi ini hanya tidak ada dosa. Kita ingin ke sana, ya. Pak Coki, kita bersama ke sana. Oke. Selamat siang Pak Erastus. Saya dari satu gereja di Tomohon. Gembala saya sudah beberapa kali berkata bahwa Allah orang Kristen sama dengan Allah agama lain. Dia sebut satu nama agama. Dan saya yang bertanya kepada gembala lain berkata sama. Ya, ini saudara penanya ini nanya juga ke pendeta lain selain kepada gembalanya. Jawabnya sama. Jika sama menurut saya berarti Yesus bukanlah satu-satunya jalan keselamatan. Dan surga kita sama. Apakah Allah yang kita sembah sama? Mohon penjelasannya. Pak Eras, saya minta tolong kalau boleh jawab secara tertulis apabila tidak mengganggu. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, bro. Tulis kemana? Saya tidak tahu alamatnya. Ya. Tapi begini,
Begini. Yang pertama, mungkin yang dimaksud oleh mereka itu Allah yang sama yang disembah oleh Abraham. Mungkin. Atau bisa dipastikan ya. Jadi kalau ada agama yang juga mengakui Abraham, berarti Allahnya seakan-akan sama. Tetapi menurut saya tidak. Perbedaan bukan terletak pada Allahnya, tapi jalannya. Jalannya. Kalau kita misalnya mau pergi ke kota Bandung, mungkin yang dimaksud Bandung itu sama. Maksudnya itu Bandung. Tapi yang pertama jalannya tidak sama. Yang kedua pengenalan tentang Bandungnya tidak benar, tidak sama. Sama-sama mau ke Bandung, tapi yang satu jalannya beda. Yang kedua pengetahuan tentang Bandungnya juga beda. Karena yang menjelaskan tentang Bandung itu dua orang yang beda. Kalau kita yang menjelaskan tentang Allahnya Abraham dan surga itu Yesus. Dan Alkitab Perjanjian Lama. Yang lain kita tidak tahu. Itu jawab saya. Jadi mungkin yang dimaksud sama karena jalannya beda dan penjelasan mengenai Allah itu juga beda, jadi tidak sama mestinya. Padahal yang dimaksud itu seakan-akan sama. Lalu jalan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Itu berarti surganya hanya satu, di mana Yesus menjadi raja. Kita tidak mempercayai ada surga yang rajanya bukan Tuhan Yesus. Terima kasih. Dari Sydney, Australia. Salam Pak Eras, minta tolong ajarkan saya tentang ayat ini. Apakah benar ada orang-orang yang sedunia dijadikan sudah ditentukan binasa karena namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan? Buku kehidupan apa dulu? Wahyu 13 ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi ini akan menyembahnya, yaitu orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan anak domba. Ada kitab kehidupan, ada kitab kehidupan anak domba. Yang saya pahamin, saudaraku, kitab kehidupan anak domba itu khusus untuk orang-orang yang dikembalikan ke rancangan semula. Dan itu memang umat pilihan. Yang sebelum dunia dijadikan, Allah sudah tahu siapa-siapa yang nanti akan ada di dalam anggota keluarga kerajaannya. Jadi kitab kehidupan anak domba. Jadi harus membedakan antara kitab kehidupan dan kitab kehidupan anak domba. Itu yang saya pahami. Jadi yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu adalah orang-orang yang memang hidup di zaman perjanjian baru, yang mendengar Injil, yang disempurnakan menjadi seperti Yesus. Jelas kalau tidak memiliki kesempatan ini tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Tapi bisa saja tertulis dalam kitab kehidupan. Keren ya. Makasih dari Sydney, Australia. Salam Pak Eras, terima kasih atas khotbah-khotbah Bapak yang dapat mengubah karakter saya menjadi lebih baik seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Membahagiakan ya, pernyataan-pernyataan ini. Tentang ular yang dapat memperdaya Hawa di Taman Eden, sebenarnya siapakah ular tersebut? Apakah Lucifer yang menjelma jadi seekor ular? Saya harus memberitahukan bahwa kisah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat dan ular itu figuratif, bukan harafiah. Bukan ular begitu lu, enggak. Bukan itu. Figuratif. Menunjuk pada filosofi, ajaran yang bukan dari Allah. Tentang pohon kehidupan yang ada di tengah Taman Eden, apakah sebenarnya pohon ini termasuk pohon yang boleh dimakan juga atau tidak oleh Adam dan Hawa? Jadi Tuhan berfirman, kamu boleh makan semua buah di taman ini, kecuali buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Artinya, manusia kalau tidak makan pisang, tidak makan apel, tidak makan buah-buahan fisik, ya mati. Harus makan. Harus makan. Jadi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat juga harus dimakan. Ada banyak buah untuk dimakan, itu buah fisik. Sedangkan buah untuk jiwa, untuk dikonsumsi pikiran, itu dua. Buah kehidupan, buah dari pohon kehidupan, dan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Yang ini nggak boleh.
Makan makanan jasmani, artinya makan untuk makanan jasmani, untuk dikonsumsi jasmani, itu harus. Dan ada makanan untuk konsumsi jiwa, konsumsi pikiran. Apa itu? Kebenaran. Nah, itulah diwakili oleh pohon kehidupan. Dalam buku yang saya tulis, saya menjelaskan panjang lebar mengenai hal ini. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon itu, buah pohon kehidupan itu, dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Mohon penjelasannya, Pak, yang dimaksud dengan sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tentang tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apakah artinya pribadi Tuhan Yesus? Wih, keren ya. Dalam buku saya menjelaskan hal ini. Yang intinya begini, saudara. Salah satu dari Elohim itu adalah pribadi anak. Ya. Nah, manusia sudah memilih untuk memiliki konsep tentang yang baik dan jahat. Kalau anak Allah memiliki konsep tentang apa yang baik dan jahat dari pikiran Bapa. Tapi manusia memiliki konsep tentang yang baik dan jahat dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Nggak bisa. Dan ini keputusan yang membuat manusia harus menentukan destiny atau nasibnya. Karenanya dia harus terbuang untuk selama-lamanya. Ya. Dan kenapa tidak diizinkan untuk makan pohon kehidupan? Tidak layak, satu. Tidak pantas, yang satu. Yang kedua, tidak akan bisa. Karena tidak akan mampu mengerti. Nanti di zaman perjanjian baru, ketika Roh Kudus diurapkan atau dimeteraikan kepada orang percaya, orang akan dilayakkan. Karena darah Yesus menyucikan. 2, dimampukan untuk mengerti. Nah, yang ketiga ada. Yang ini bisa menjadi pertimbangan. Iblis tidak bisa diampuni karena apa? Karena mengerti kebenaran secara utuh tetapi menolaknya. Kebenaran secara utuh tapi menolaknya. Nih, tapi ini saya katakan pertimbangan ya, saudara. Jadi manusia yang jatuh dalam dosa tidak mengerti kebenaran secara seutuhnya atau mutlak. Maka mereka tidak boleh makan pohon kehidupan, makan dari buah pohon kehidupan, mereka mati, semua orang mati, dan akan dihakimi menurut perbuatannya. Tetapi kalau orang percaya, satu dilayakkan untuk menghadap Allah, dilayakkan untuk bersekutu dengan Allah, untuk memetik buah dari pohon kehidupan itu kebenaran. 2, dimampukan untuk mengerti. Dan mengerti untuk taat. Jangan mengerti tapi tidak taat. Itu iblis. Nah, ini yang tadi 3 menjadi bahan pertimbangan. Rumit nggak? Rumit. Nanti ikutin lagi ya. Terima kasih banyak Pak sebelumnya atas jawaban dan penjelasannya. Kembali kasih sesudahnya. Oke. Saya pria 42 tahun dengan 1 istri dan 2 anak. Mohon izin untuk bertanya Pak Eras. Saya mendengar khotbah Bapak kira-kira lebih dari 4 tahun di Rehoboth, Moi dan Arta Gading. Moi itu Mall of Indonesia di Kelapa Gading. Sekarang kami kebaktian di Mall Arta Gading di lantai 3 dan 5. Jadi kami di Mall Arta Gading itu ada gedung yang kami pakai untuk kebaktian yang bisa menampung 3.500. Kalau di bawah dicampur diberi kursi bisa lebih, tapi itu udah padat sekali. Ya idealnya 3.200, 3.300 sampai 4.000. Sampai hari ini saya berusaha terus untuk hidup saya dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Dan sampai hari ini pun saya belum berhasil untuk menyenangkan hati Tuhan. Proses yang tidak mudah buat saya untuk fokus hanya pada langit baru dan bumi baru. Dan tidak menginginkan apapun di dunia ini. Banyak Pak yang tidak mudah Pak. Pertanyaannya adalah sebetulnya untuk apa Tuhan menciptakan bumi dan memenuhi bumi dengan manusia. Karena saya saja yang jahat khawatir kalau anak-anak kandung saya gagal menjadi sempurna sesuai rencananya. Dan
ada kemungkinan masuk neraka. Masakah Tuhan yang baik rela manusia masuk neraka? Padahal Pak, untuk tidak menginginkan dunia ini dan fokus hanya di langit baru bumi baru, sangat tidak mudah. Maaf ya Pak, saya sungguh-sungguh ingin tahu, bukan ada maksud yang lain. Saya juga sudah banyak berubah dalam hidup menurut saya, tapi masih banyak yang harus saya berubah. Tapi tidak mudah Pak, terima kasih. Maaf ya Pak, saya sungguh-sungguh ingin tahu. Saudara, saya ini sudah lumayan tua, saudara, dan punya pengalaman panjang dalam mengajar. Jadi kalau mahasiswa tanya, saya tuh tahu ini mau menguji atau mau tahu. Ini bertanya karena kurang ajar atau hormat, saya juga tahu, saudara. Ya. Dulu sebelum saya menjadi tua seperti ini, kalau mahasiswa tanya yang nggak sopan, saya hitung 3 kali, saya suruh keluar. Ya. Cara bertanya tidak sopan saja, dulu saya temperamen. Saya hitung 3 kali, kalau tidak keluar, saya lempar pakai kursi atau apa. Dulu. Saya bersyukur hari ini saya berubah. Ya. Coba tanya terus, baik ketawa hahaha atau sedikit kurang sopan, wah saya marah. Bertanya matanya tidak sopan pun saya bilang matamu, gitu. Itu dulu saudara, tapi kita kan sekarang berubah ya. Dan maka sering saya katakan saya ini bukan orang baik sebenarnya, dasar karakter saya buruk. Tapi kita mau berubah. Jadi kita mau berubah Pak ya, puji Tuhan. Pak, kenapa Allah menciptakan manusia dan meletakkan di bumi ini? Allah itu luar biasa ya. Menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Dan itu menciptakan dinamika yang luar biasa. Manusia bisa memberontak kepada Allah, tapi manusia juga bisa taat. Dan ini bisa menjadi dinamika yang indah. Allah mau menikmati itu. Allah mau menikmati dinamika itu, saudaraku. Nah, itu maksudnya. Tapi ternyata manusia jatuh dalam dosa. Tapi jangan lupa, Yesus dikirim oleh Bapa, mati di kayu salib, menebus semua dosa manusia. Dosa Adam sampai manusia terakhir. Maka ada penghakiman. Kalau jahat pasti terbuang dari di hadirat Allah. Kalau baik masih menjadi anggota masyarakat. Jadi sebenarnya tidak mudah orang masuk neraka itu. Tapi mustahil ya untuk menjadi anak Allah yang seperti Yesus. Hanya yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Di sini ada kasih karunia untuk sempurna. Saya setuju sekali Bapak memiliki kekhawatiran kalau anak-anak kandung Bapak ya, menjadi tidak sempurna, lalu masuk neraka. Oh, kalau tidak sempurna itu belum tuh masuk neraka loh Pak. Kalau baik saja masuk dunia akan datang menjadi anggota masyarakat. Tapi kita ini memang didesain untuk dikembalikan ke rancangan semula. Apa itu? Ya serupa dengan Yesus. Nah, fokus langit baru bumi, fokus kepada langit baru bumi baru itu susah loh Pak. Oh iya, susah. Tapi bisa, bukan tidak bisa. Tapi bisa. Kenapa bisa? Karena Tuhan sendiri yang menjamin bisa. Dia menyediakan Roh Kudus, memberikan Roh Kudus, dia memberikan firman, dia menggarap kita melalui setiap peristiwa hidup yang kita jalani. Kalau kita belajar terus Pak, nanti Bapak akan melihat itu bisa. Sebuah keniscayaan. Seperti pertanyaan yang tadi juga sudah saya jawab, pernahkah Bapak merasa tidak mungkin mencapai kesempurnaan? Oh iya, tapi semakin kita menjalani, kita makin bisa merasa bahwa hidup tidak bercela itu sebuah keniscayaan. Mungkin. Jalani dulu saudara, seperti orang belajar berenang tuh, aduh nggak mungkin bisa berenang. Katanya, karena belum belajar. Begitu belajar, dia nyemplung air mau dalam seberapa pun otomatis. Dia bisa mengapung ya. Ya baik Pak, ini Bapak yang bertanya, ayo kita berjuang bersama ya Pak untuk bisa mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan. Saya percaya Bapak orang yang sudah dipanggil. Ya. Menjadi perjuangan Bapak dan saya bersama-sama, kita menjadi perkenan di hadapan Allah dan kita bisa menyelamatkan anak-anak kita juga. Oke, kita akhiri sampai di sini ya. Sola Gracia.